Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 4 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pergi ke tempat sunyi. Untuk apa? Tentunya mencari keheningan. Bisa jadi untuk beristirahat sejenak atau sembari merenungi kematian Yohanes Pembaptis yang masih kerabatnya. Namun, kondisi tiba-tiba berubah drastis karena banyak orang berbondong-bondong mendatangi dia. Kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Melihat orang sebanyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Menyingkirkan permasalahan pribadinya, Yesus menyembuhkan yang sakit, bahkan juga memikirkan kebutuhan jasmani orang-orang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, pada sisi kemanusiaannya, Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Duka cita atas meninggalnya Yohanes Pembaptis merupakan hal yang manusiawi. Tetapi, Yesus tidak membiarkan dirinya larut oleh perasaannya. Dia tetap berkarya karena belas kasihannya kepada orang banyak. Dia sungguh-sungguh mempraktekkan ajarannya, yaitu menyangkal diri. Dia menyangkal keberadaannya yang sedang butuh hiburan dan waktu untuk menyepi serta merenung. Dia memilih untuk berkarya bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, banyak jenis pekerjaan yang membutuhkan pengabdian dan kerelaan untuk menyingkirkan kepentingan diri sendiri seperti bidan, dokter, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, pejabat pemerintah, dan lainnya. Jabatan tersebut menuntut tanggung jawab yang besar. Contohnya, seorang wanita yang akan melahirkan tidak bisa ditunda oleh bidan maupun dokter. Rumah yang kebakaran harus segera dipadamkan apinya oleh petugas pemadam kebakaran. Mereka harus siap sedia bekerja siang dan malam demi memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, orang percaya dipanggil Allah untuk menjadi terang dan garam dunia. Adakah belas kasihan kita masih terasah saat melihat kondisi yang membutuhkan uluran tangan kita? Siapkah kita meninggalkan zona kenyamanan demi meneladani Kristus yang adalah sumber dan pusat hidup dari perbuatan baik kita?
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi teladan kepada kami untuk tidak larut pada perasaan diri saja, namun mau melihat di sekeliling dan bertanya diri apa yang sesama butuhkan, apa yang bisa aku kerjakan dan berikan terbaik bagi mereka, kemudian bertindak secara nyata menolong sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.